itu ditinggal nikah sama si cowoknya. Ditinggal Dan nikah itu sama sampai dia nggak nafsu makan selama 3 hari loh, nggak makan dia. Bayangin 3 hari dia nggak makan. Kan tadi yang tanya sebagai jomblo kira-kira ketika kita membaca berita ini kita harus ngapain? Gitu. Gerangan dan krokodil. Oh, krokodil. Nah, kadang-kadang itu omongannya, aku setia sampai akhir, aku akan menunggumu sampai sukses. Aduh. Aku setia sampai akhir, aku akan menunggumu sampai sukses. Aduh. Oh, nabung ya. Nabung. Kalau sampean dulu gimana? Ketika masa-masa ta'aruf itu nabung sendiri-sendiri atau nabungnya bareng-bareng? Nah, ini dia. Soalnya kalau memang kalau pacaran terlalu lama itu juga ada mungkin sebagai manusia biasa ada efek bosan juga nggak sih? jelas lah itu ada efek bosan. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Dan kembali lagi di segmen podcast. Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Hafsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas buat Mas Hafsan sebelumnya karena sudah senang sekali bisa hadir di podcast ya. Kalau sudah nyempetin waktu buat podcast kali ini. And sepurane, mohon maaf karena lama banget Mas aku nggak upload. Udah 2 bulan lebih nggak upload karena kanal saya juga sepi kok. Oh iya, sama channelnya apa namanya? Pakai nama asli sih. Apa? Hafzan Alfi. Nah, di subscribe guys. Tentang apa itu? Musik ya? Ya, mostly about music. Mostly about music. Mungkin bisa dinikmati karya-karya musik dari beliau, subscribe dan juga Instagram juga nanti tertera di sini. Boleh juga ya. Teman ada mungkin mau nge-follow Instagramnya. Monggo. Nah, jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang sudah nungguin konten-konten karena banyak banget Mas yang nge-DM atau tanya kok lama nggak bikin konten ya karena kesibukan. Nah ini karena sudah lebaran sudah agak free tak sempetin lagi buat konten dan kali ini kita mau reaction, jadi ini termasuk segmen baru Mas, maksudnya kita podcast tapi kita mereaction fenomena yang ada di masyarakat. Nah kali ini sesuai dengan judulnya kita mau mereaction yang berita kemarin sempat viral, itu ada orang pacaran 7 tahun nabung bareng. 7 tahun nabung bareng. Tapi uang tabungannya itu malah dipakai nikah sama cowoknya sama cewek lain. Nggak sama yang ini tapi malah buat yang lain. Cewek lain. Luar biasa. Aduh. Kayak gimana tuh beritanya itu? Nggak punya hati kan, banyak di berbagai macam portal media. Awalnya tuh viral di TikTok, terus kemudian di TikTok dulu viral, terus kemudian di Twitter, Instagram, sama di berita-berita di Detik, di suara.com itu banyak kok. Nanti tak tampilin di sini aja berita-beritanya. Ya pada intinya si cewek ini itu sudah kayak percaya banget, sudah kayak setia banget gitu. Terus sampai rela nabung bareng demi pernikahannya kan. Aduh. Nah, terus setelah 7 tahun lamanya itu ditinggal nikah sama si cowoknya. Dan itu sampai dia nggak nafsu makan selama 3 hari loh, nggak makan dia. Bayangin 3 hari dia nggak makan, men. Karena saking broken heart-nya kan. Saking broken heart-nya 3 hari. 3 hari nggak makan. Iya. Nah, luar biasa. Nah, kita mau mereaksi itu Mas. Kira-kira dilihat dari berbagai macam sudut pandang, kira-kira gimana sih kita memaknai itu? Termasuk tadi itu ada yang kan saya di post di story Instagram. Kan tadi yang tanya sebagai jomblo, kira-kira ketika kita membaca berita ini kita harus ngapain? Gitu. Ada yang tanya gitu juga. Iya. Nanti kita juga membahas dari kira-kira sebabnya apa, terus kita sebagai individu yang ingin membangun komitmen kita kira-kira kita harus gimana sih ketika dalam masa-masa pacaran atau begitu. Oke. Kalau menurut Mas Hafsan sendiri Mas, kira-kira apa ya penyebab kok bisa cowoknya itu setega itu? Gimana ya? Kalau saya melihat itu 7 tahun, terus lah kok tiba-tiba pindah ke lain hati gitu ya. Jadi malah duitnya kepake cowok untuk bukan yang buat yang ini tapi yang cewek lainnya. Cewek lain. Ya bisa jelas ini ada indikasi yang nggak setia nih kayaknya cowoknya nih. Iya jelas. Cowoknya nggak setia. Cowoknya. Apalagi ya juga
ada apa ya? Udah ada unsur apa ya? Indikasi ketidaksetiaan, bisa juga ada ketidakjujuran malah. Nah, itu. Jadi ya dari awal apa ya? Komitmennya mungkin untuk gimana lu kok biasanya kok 7 tahun saya tuh udah kok merasa itu terlalu lama saya itu intinya itu. Apa nggak disegerakan gitu? Nah itu ngefeknya juga gitu juga. Apakah memang nikah maksudnya? Iya. Apakah memang pacaran itu idealnya nggak lama-lama, Mas? Apakah gitu juga kita simpulkan? Boleh nggak kita simpulkan? Iya. Kalau teman saya ya di social circle saya itu 7 tahun kayaknya tuh kelamaan. Itu paling rata-rata kalau nggak 2 tahun 3 tahun langsung tunangan langsung nikah. Iya. Itu. Kalau tunangan sih nggak apa ya, tidak terlalu lama ya. Kalau ya habis tunangan biasanya kurang dari 1 tahun atau setahun itu sudah cukup. Ya nggak kelamaan juga sih itu. Kalau sudah 7 tahun itu kelamaan. Nah, nanti memang kalau pacaran terlalu lama itu juga ada mungkin sebagai manusia biasa ada efek bosan juga nggak sih? Jelas lah itu ada efek bosan. Soalnya entah si yang satunya atau jangan ya satunya lagi atau bisa jadi dua-duanya itu kok nggak punya komitmen, maksudnya kok kelamaan, kok nggak ada di apa ya, segera membuat plan, segera membuat suatu ya itu tadi komitmen yang lebih kuat, tinggi lagi jenjangnya mungkin jenjangnya gitu. Tapi kalau misalkan itu masih di itu aja itu ya apa enggak tuh. Kebosanan akan muncul. Nah itu juga jangankan di apa ya di akhir yang misalkan yang kita kasih ukuran dari 7 tahun tadi pertengahan ya sekitar 3,5 atau 4 itu apa enggak kebosanan itu bisa muncul di situ kali itu. Nah begitu. Jadi mungkin buat teman-teman nih kalau misalkan mau pada masa-masa pacaran, kalau misalkan terlalu lama itu mending jangan memulai komitmen dulu, Mas ya. Paham nggak maksudnya? Iya. Kalau misalkan saya nih, saya tuh target nikahnya masih lama, misalkan masih umur 27. Sekarang kan saya masih misalkan umur 20. Nah kan masih rentang 7 tahun. Nah kalau terlalu lama terus sudah mulai komitmen itu rawan nggak sih? Iya. Mendingan kita mulai komitmen di usia 25 aja atau 24. Nah gitu nggak sih? Iya. Soalnya kalau nggak dibarengi sama rencana yang matang, akhirnya ya targetnya nggak akan tercapai begitu menurutku. Iya. Targetnya tidak akan tercapai. Kalau iya cuma misalkan apa? Ya tadi loh. Yang kesimpulannya adalah kalau bisa itu terencana dong. Jadi kita kalau ada perencanaan akhirnya mau apa itu kan enak. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak direncanakan kayak apa ya? Jadi langsung apa ya? Kayak gitu apa langsung jos gitu loh. Jadi akhirnya kan mengalir itu ya. Ngalir aja, go with the flow gitu apa enggak? Ada yang merasa ada yang santai memang santai, tapi ketika udah mulai tekanan dari luar, apalagi tekanan dari orang tua loh ya, kan dari orang tua apa itu apa nggak mulai semacam ada tekanan psikis gitu ya. Iya. Ya ketika terlalu lama kan orang tua dari si cewek atau si cowok kan menanyakan ya, menekan. Nah itu biasanya biasanya dari keluarga cewek itu yang paling aktif yang paling aktif untuk menekan, yang paling aktif untuk mendesak. Ini apa enggak disegerakan aja sih, gitu loh, enggak disegerakan aja. Nanti khawatirnya malah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, itu apalagi kan sesuai tuntunan agama juga. Apa enggak tahu-taunya nyerempet ke yang itulah itu. Enak bahas itu bahasan lain itu. Ya. Nah, tapi kalau gini Mas, kira-kira indikator pasangan kita itu memang pasangan yang tulus, setia, enggak itu apa sih? Karena kalau diukur dari waktu juga nggak bisa juga. Buktinya tadi 7 tahun setia, tapi tahun ke-7-nya dia malah ingkar. Nah, apa sih kalau menurut saya indikator pasangan yang itu memang benar-benar dia itu tulus, setia gitu? Nah, cuma untuk misalkan salah satunya untuk mengucapkan ya janji atau apa itu kok kayaknya nggak cocok secara ini kali, nggak cocok secara maksudku nggak lewat gadget menurutku. Jadi lebih enak itu kapan-kapan ketemu di suatu tempat apa itu ya berbicara langsung gitu loh. Kan bisa. Kalaupun memang terpaksa, misalkan ya ini kan di momen pandemi sekarang misalkan. Aku di sini tapi arealnya masih zona merah. Sini nih berapa? Nah, bisa juga
pakai lewat sosial media chat atau video call apa itu, kalau bisa itu wah ini aku pakai komunikasi ya. Jadi pesan yang kita misalkan kita keluarkan itu harus benar-benar nyampe di objeknya, maksudku gitu ya. Jadi kalau memang mengucapkan janji atau apa itu ya, itu benar-benar itu jelas gitu loh, jelas loh. Paham. Nggak setengah-setengah gitu ya. Nah itu gitu, kalau memang ini kan udah mulai apa ya, si cewek menuntut pada cowok akhirnya ya sih tadi mengucapkan komitmen kali ya, komitmen itu dari chat saja. Iya. Tapi nggak ada komitmen secara langsung. Tapi langsung pun juga nggak menjamin sih mas. Ya bisa gitu ya. Ya kalau apa sih, kalau sekarang kan banyak gerakan dan krokodil. Oh, krokodil. Nah, kadang-kadang itu omongannya, aku setia sampai akhir, aku akan menunggumu sampai sukses. Aduh. Aku setia sampai akhir, aku akan menunggumu sampai sukses. Aduh. Ya. Kok saya pernah ternyata seperti itu. Ya. Buaya darat ya. Buaya darat. Kan sekarang lagi bisa begitu. Sekarang kan lagi marak-maraknya lah. Begitu. Iya, tapi yang namanya juga ada suatu saat ketika itu harus apa itu ya, ini tuh kalau nggak dibicarakan akhirnya kan jadinya itu maju mundur, maksudnya bingung apa maksudku ya, istilahnya itu terbuka. Iya, terus ada plan jangka panjang yang dibicarakan itu. Harus ada keterbukaan juga. Harus ada keterbukaan. Bukan itu ya. Terbuka apa nih? Ya tadi soal ujungnya. Ya, maksudnya itu ini loh, maksudnya itu ya tadi jujur, setia, ikhlas itu kan berawal dari keterbukaan. Nah, kalau nggak ada itu, jadinya apa? Iya betul. Itu sih. Tapi kalau bicara soal keterbukaan di masa-masa pacaran ini batasnya seberapa mas ya? Apakah terbuka disamakan dengan ketika kita berumah tangga atau sebenarnya ada perbedaan? Ketika pacaran sama saya ya, kalau emang udah mulai menjalin ikatan serius nih, keterbukaan itu wajib ada. Dan apakah levelnya sama seperti rumah tangga? Loh, justru rumah tangga itu kan lebih serius lagi kan, lebih itu kan. Jadi yang memulai ya paling enggak yang level ya, kita kan lagi menjalin ikatan ya, ikatan bertaaruf ya. Ya itu masih level pertama lah. Jadi kalau udah masuk rumah tangga, udah naik level terus. Oh, gitu. Jadi ya tadi apa ya? Jangan ya, misalkan kasusnya itu yang suami istri, ya mohon maaf ini kan masih di luar topik sih. Cuma aja berhubungan aja sih. Itu kalau ada angka perceraian tinggi segala macam itu apa enggak? Akarnya itu dari masa-masa betul. Keterbukaan satu sama lain. Itu komitmen nggak akan jadi kalau itunya nggak dibuka, maksudku ya. Ya itu. Jadi terbuka itu sangat penting sekali di masa-masa ta'aruf. Boleh gue. Ya. Tapi gini mas, kalau bicara soal nabung ya, nabung. Kalau sampean dulu gimana? Ketika masa-masa ta'aruf itu nabung sendiri-sendiri atau nabungnya bareng-bareng? Nah ini dia. Soalnya kalau melihat ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau nabung sendiri-sendiri itu nggak apa-apa. Saya nabung nggak masalah itu. Mau nabung sendiri-sendiri apa salah satunya nabung nggak apa-apa. Cuma kalau saya melihat, apakah harus menabung sendiri-sendiri? Itu nggak harus menurutku. Tapi apakah harus nabung bersama-sama? Abang harus bersama-sama ya? Enggak harus juga. Ya nggak harus juga. Tapi ya, ada plus minusnya. Bukan mengaburkan ya, tapi gini. Untuk besoknya ketika apa ya? Udah krisis keluarga segala macam, saving itu wajib emang, saving itu. Yang namanya saving itu wajib. Ya awalnya sendiri dulu. Tapi untuk kalau udah memulai serius menjalin apa tuh masuk ke rumah tangga itu juga family saving itu perlu itu. Family saving. Nah tapi kalau bersama-sama kan berarti kan tabungannya disatukan jadi satu gitu nggak sih? Kalau sendiri-sendiri kan dia nabung sendiri, kamu nabung sendiri gitu. Bagi yang nggak punya apa ya, sudah merasa itu oke, uangmu juga ya aneh juga sih menurutku. Jadi kalau menurutku sih ya itu nggak masalah. Tapi kalau yang namanya itu the worst case ya, ini worst case scenario ya, worst case scenario itu bolehlah ada personal saving, bolehlah ada family saving. Oh berarti sampean prefer dua-duanya?
apa-apa. Jadi aku kita pun punya, terus terang punya tabungan sendiri. Untuk bersama. Ya, itu juga bersama pasti. ya ada sendiri. Jadi nah itu. Oke. Emang kalau secara real ya belum ada ya, tapi pasti akan bakal kesana juga ini. Tapi sama dulu ketika ta'aruf sempat nabung bareng. Sing jelas itu kayaknya kalau ngomong nabung sendiri itu tidak secara apa dikatakan nabung sendiri ya. Ya pasti kita tuh kalau ada kerja di suatu tempat itu ya pasti menyisihkan. Menyisihkan mestilah menyisihkan. Okay. Cuman nggak digabungkan jadi satu. Nah itu dia. Kalau memang beresiko sih, karena kan masih belum ada keterikatan kontrak gitu loh. Kalau nggak kalau pacaran kan secara hukum udah keterikatan kontrak kan. Jadi kalau ditinggal juga nggak melanggar hukum. Kalau menikah, nah ada keterikatan hukum. Kalau ditinggal nanti dipidana bisa. Tapi kalau pacaran kan memang ya siapa kamu, secara keterikatan hukum kita belum terikat gitu. Jadi kalau misalkan ditinggal pun ya itu berarti resiko. Makanya kalau nabung bersama ya ada resiko seperti itu. Harus benar-benar memiliki kepercayaan dan keterbukaan tadi kan berarti. Iya, apalagi ntar kalau ya ini saya ya, kalau menurut saya juga ya, kalau misalkan tabungan yang dikumpulin tiba-tiba harus dipakai untuk biaya yang tak terduga misalkan. Family expense, pengeluaran ini dan itu, bahkan yang paling apa sih menurutku yang momen ya, maksudnya yang lumayan kritis adalah ketika biaya persalinan misalkan atau biaya operasi itu dia sudah benar persiapan itu. Kalau nggak persiapan itu bisa berabe. Oke. Gitu. Oke, sekarang nggak kerasa udah 15 menit, kita masuk ke sesi Q&A. Tadi ada 3 pertanyaan yang menurut saya cukup keren, pertanyaannya bukan keren sih, tapi ya selain menggelitik tapi juga menggelitik juga. Oke. Yang pertama dari akunnya Mirta Andi ini tadi ada yang tanya, dia tanya gini, sebagai jomblo ketika melihat berita ini itu kita harus ngapain? Gimana? Diulangi? Sebagai jomblo, ketika melihat fenomena seperti ini kita harus ngapain? Ini buat Mirta Andi ini ya? Iya. Kalau yang melihat ini ya, nih, pertama-tama itu yang namanya awareness itu ada. Awareness terhadap? Ya, masalah ini kan. Oke. Awareness jadi, ada kasus seperti ini. Terus, jadi jangan sampai kayak gini gitu. Nah, jadi kayak sebagai apa ya? Tameng apa ya? Kayak kita tahu nih ada fenomena seperti ini, kita nggak boleh mengulang hal yang sama lagi. Benar. Cuma ya nggak kelamaan juga untuk yang 7 tahun, tapi paling enggak kalaupun yang sudah merasa aku mantap, kalau kamu mantap, kita berdua sudah ini, let's go to the next stage. Begitu. Kalaupun nabung kan, kalau memang misalkan oke, kita rencanakan sekian bulan ke depan atau apa itu mau serius ini, nah pastinya namanya nabung itu otomatis itu. Otomatis. Dan pada nantinya kalau misalkan personal saving udah ngumpul, pasti akan mikirin yang namanya itu family saving gitu. Catat ya. Terus ada lagi untuk jomblo harus ngapain ini? Awareness, terus ya tadi ya pertama awareness, sama itu apa ya? Setelahnya itu ya misalkan kalau dibandingkan sama sini ya nggak mungkin lah, maksudnya tidak akan mengalami kayak gini lagi ya. Itu gitu. Jadi pahami dulu ya, ini realitanya ya, beritanya udah tahu beritanya, terus kita ambil pelajaran dari itu. Dan jangan sampai kayak mengeneralisasi kalau semua cowok sama aja. Itu parah itu. Nah, itu khawatirnya ketika ada peristiwa cowok seperti itu akhirnya digeneralisasi, berarti semua cowok tuh kayak gini ya. Nah, kan ada yang kayak gitu pemikirannya kan. Nah, itu bahaya. Padahal kan bahaya itu. Tidak semua cowok itu begitu. Bahaya. Cowok-cowok setia. Iya, cowok-cowok setia juga banyak masihan. Tinggal kita bagaimana pinter-pinteran memilih. Jangan dikira cowok setia itu nggak ada, paling peluangnya sekian persen loh. Kalau kamu misalkan, ya ini tips ya buat Mirta Andi ini ya. Kalau kamu misalkan menemukan kayak gitu dengan peluang sekian persen, kalau kena satu, pegangan terus. Jangan sampai lolos. betul. Nah, oke, sekarang yang kedua nih Mas, ada yang tanya ya. Dari siapa? Sulis dari dia tanya. Dia tanya kira-kira bagaimana cara menyembuhkan sakit hati misalkan si cewek ini kan sakit hati nih, tinggal nih. Nah, kira-kira gimana nyembuhinnya? Aduh, aku gak nemu yang kasus yang agak susah ya? Iya, nemu kasus cewek ditinggal ya.
Adapun cowok ditinggal sih ada. Nah ini cewek ditinggal dan memang sangat parah sih, parah juga ya. Aku capek ya. Yeah. Biasanya kalau cowok ditinggal itu kalau kondisi mentalnya masih bagus itu bisa move on sih ya. Tapi kalau yang nggak, misalnya kebalikannya ya, itu bisa-bisa itu depresi yang cukup dalam. Iya, takutnya berkepanjangan gitu. Apalagi kalau tidak segera semacam recovery gitu. Nah, recovery ke psikolog, mungkin ke psikiater mungkin ya. Kalau ada yang kena kasus depresi seperti itu, mending aku sarankan berkonsultasilah dengan psikolog. Nah, itu sih. Tapi kalau yang nggak seberapa tapi kok mulai muncul itu, kalau kamu punya sahabat atau teman yang mendukung itu, ya dibicarakan, akhirnya ada ya curhat gitulah. Ya. Itu, nah insya Allah akan sebenarnya apa ya? Istilahnya itu social circle-mu akan membantu sekali terhadap kesehatan mental gitu. Gitu sih. Nah, untungnya si cewek tadi itu punya temen yang baik hati banget, dipeduliin, dibeliin seblak kan. Meskipun sederhana seblak, tapi itu kalau dia mau dengerin cerita dia mau selalu ada teman dia tadi loh. Itu bisa menyembuhkan sedikit luka batinnya ya. Iya, betul. Kalau ada teman yang benar-benar peduli jadi. Jadi memang kalau lagi depresi ya tadi itu selain ke psikolog juga teman tadi itu sangat penting sekali. Iya. Memang kondisinya parah sih, 7 tahun bayangin. Aku sulit berempati. Aku jadi dia juga paling akan stres. Duit dikumpulin, tiba tinggal nikah. Apalagi udah mencapai jutaan gitu ya. Nah, mungkin udah percaya banget, ditunggu tapi malah berpaling ke lain hati. Ada lagi 3. Ini dari Retno Sari Dewi. Dia tanya tentang ini sebenarnya agak jauh dari topik dari fenomena ini. Dia tanya gini. Kalau misalkan nih kita si cewek diajak komitmen sama cowok, tapi tapi si cowok ini belum mapan secara kerjanya. Belum mapan. Masih kuliah lah. Nah, apakah kita itu sudah kayak apa ya? Boleh start untuk komitmen dengan orang itu padahal dia belum matang secara ekonomi, masih kuliah lah. Ini ya. Ini mohon dicatat baik-baik ya. Jadi kalau emang satunya sudah merasa mantep tapi yang satunya belum, mending jangan dulu. Iya, menurutku apa ya? Jangan dipaksakan untuk lanjut. Jangan komitmen. Nah, jadi biarkan dia tuh selesaikan dulu, paling tidak ya kalau dia merasa kuliah itu adalah mohon penting, maksudnya harus diselesaikan dengan prestasi lumayan. Aku mau menyelesaikan kuliah dulu. Nah, itu bagus itu. Nah, diselesaikan dulu. Tapi ada yang misalkan ada yang gini. Komitmen nggak apa-apa. Pokoknya selama dia itu merasa ternyata dia udah siap, aku siap ya nggak apa-apa. Tapi secara normalnya ya ini tidak ya secara normal itu ya. Rata-rata itu diselesaikan kuliah dulu. Begitu, diselesaikan kuliah biar dulu. Fokus juga kuliahnya ya. Benar. Biar nggak mecah fokus karena kalau sambil itu nanti ya fokus pecah itu. Biasanya setelah strata 1, baru atau bahkan strata 2. Nah, itu. Kalau mau strata 3 menurutku kelamaan sih menurutku. Jadi kalau sampai strata 3 mahal itu. Iya sih. Jadi kalau komitmennya benar-benar dalam, mending masa kuliah itu dipending dulu ya. Benar. Nah, mending ketika lulus kuliah aja S1 lah, itu baru start untuk komitmen yang lebih jauh. Ya mungkin dibuat ukuran sih paling enggak ketika bulan setelah wisuda menurutku. Atau ketika sudah dapat kerja. Iya, udah. Ya, ketika sudah dapat kerja, ada pendapatan tiap bulan tetap. Ada mulai steady income, akhirnya itu baru bisa. Mau mikir itu bisa. Gitu. Komitmen. Tapi pas jadi untuk kuliah itu saran kami, saya juga sepakat sih Mas. Saran kami mending ya untuk komitmen lebih lanjut mending dipending dulu, nanti dipikirkan lagi. Nah, baru setelah dapat kerja, ketika lulus kuliah itu baru mulai komitmen yang sangat dalam gitu. Soalnya kalau pas kuliah itu kebanyakan Mas cuma main-main. Dari pengalaman teman-teman saya ya. Maksudnya aku pacaran yang sekedar apa ya? Nggak ada sampai jangka panjang untuk kepernikahan. Ya ada, tapi beberapa yang saya jumpa itu kayak begitu ketika di kuliah itu. Nah, gitu teman-teman semua. Nah, jadi apa nih Mas hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa ini menurut sampean? Kalau menurutku ya, jadi kalau melihat dari berita ini, terus terang 7 tahun itu
It's too long my friend, terlalu lama. Jadi paling tidak normalnya itu sekitar 2 atau 3 atau 4. Ya pokoknya ya separuhnya ini lah. Separuhnya ini. Jadi nabung itu kan bukan berarti terus apa tuh tiap bulan 50.000 atau 1.000 apa. Kalau memang benar berencana serius nabung itu ya pilihannya bisa nabung sendiri atau bisa salah satunya sih. Kalau bisa ya atas 1 juta kayak apa gitu. Nah itu baru ketika apa sekitar 1-2 tahun itu udah kira-kira cukup buat misalkan biaya KUA atau ngurus administrasi atau apa itu, nah itu sudah lumayan itu. Oke. Jadi gitu. Jadi iya itu. Dan juga apa ya? Jangan sampai muncul kayak tadi yang backstabbing ini ya. Jadi disetikam dari belakang itu. Nah, itu ya. Kalau emang kamu mau apa ya? Masalah duit itu ya apa ya? Kalau emang sama dia ya sama dia aja, jangan terus tiba-tiba terus ditilep buat di ghosting istilahnya. Iya. Sekarang ada fenomena baru di ghosting ya. Iya, itu saya ada contoh kasus ya. Ya kena ghosting loh. Depresi beneran dia. Nah, itu juga. Jadi kalau mau putus itu mending diomongin baik-baik. Kan kadang-kadang di ghosting itu ada faktor apa sih? Enggak ada kabar, enggak ada itu. Nah, itu. Kan kayak aku ada kasusnya itu. Nah, begitu. Jadi kalau memang putus ya dibicarakan baik-baik, kan enak. Nah, gitu. Nah, tuh, hindari ghosting gak boleh. Oke guys, sekian dulu konten pada kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, thank you buat Mas Hafsan. Di video pertama ini sudah berbagi insight, berbagi sharing-sharing tentang pengetahuannya. Nanti kita akan buat video lagi Mas ya. Oh iya. Di video kedua nanti akan buat video tentang jadi pengalaman beliau menggeluti seni musik, dan ternyata seni musik itu bisa meningkatkan spiritualitas. Nanti di video selanjutnya akan ada video itu. Stay tune terus, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.